Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun tidak secara langsung, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pasti dalam keadaan yang sehat, sukacita, penuh semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Tema pagi hari ini adalah saling melayani dengan kasih. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa berdiri. Kita akan membaca ayat mas kita pada pagi hari ini dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Kita akan baca dua kali, setelah itu alamat ayatnya. 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Kota Malang, gerejaku, keluargaku, kebanggaanku, do your best. Berilah yang terbaik. Marilah kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia. Bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan keadaan yang sehat, dengan kekuatan yang hanya daripada-Mu. Bapa di surga, saat ini Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau yang beracara dalam kebaktian kami pada pagi hari ini Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap bersukacita Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Biarlah kita tetap bersatu hati dimanapun kita berada. Kita adalah keluarga Allah, kita adalah satu di dalam Tuhan. Marilah kita tetap bergandengan tangan dalam satu hati, satu kasih. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi,
Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kita adalah keluarga kerajaan Allah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan membaca Alkitab dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ke-18. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mesak. Biarlah firman yang akan disampaikan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Satu pujian yang mengatakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu. Biarlah hati kita tetap seperti hati Yesus. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Oh, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah
dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali hari ini saya dan saudara berkesempatan untuk dapat berbakti kepada Tuhan, dan tiba waktunya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik atas kehidupan kami. Dan saat ini kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami ataupun teman-teman terdekat kami untuk dapat berbakti kepadamu. Dan tiba waktunya bagi kami sekalian untuk kami belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan pimpin kami, Tuhan berkati kami, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru atas kehidupan kami. Kami meresponi firman-Mu, kami dapat saling melayani di dalam kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara belajar firman Tuhan di dalam rangkaian tema gotong royong dalam melayani Tuhan. Dan dari minggu yang pertama sampai yang terakhir, saya dan saudara telah belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menumbuhkan sebuah kesadaran bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan dan perlu untuk kita dapat saling menolong, dapat saling memperlengkapi satu sama lain. Dan di hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk belajar bersama-sama dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 berkaitan tentang saling melayani di dalam atau dengan kasih. Saya akan membacakan kembali nats firman Tuhan yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai yang ke-18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya dan saudara mengetahui dan memahami bersama-sama bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta dan isinya, termasuk saya dan saudara sebagai manusia, sebagai pribadi yang dikasihinya, saya dan saudara bisa melihat jelas dan nyata bagaimana Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Kalau saya dan saudara melihat dari kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru dan bahkan sampai kehidupan kita pada masa kini, saya dan saudara bisa mengetahui benar bahwa Allah adalah pribadi yang sungguh-sungguh sangat mengasihi kepada kehidupan manusia. Dan ketika saya dan saudara memahami dan mengerti bagaimana Allah sungguh sangat mengasihi kehidupan saya dan saudara, apa yang menjadi respon saya dan saudara? Apa yang menjadi balasan yang harus saya dan saudara tunjukkan melalui kehidupan kita? Kalau saya dan saudara membaca di dalam kitab Yohanes, secara khusus perikop di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai yang ke-18,
Yohanes menjelaskan tentang apa itu kasih. Dan kemudian ketika dia menjelaskan tentang kasih, itu juga harus ditunjukkan dengan sebuah respon, yaitu mengasihi. Kasih itu tidak bisa dilepaskan dari relasi personal dan juga relasi sosial. Antara siapa dengan siapa? Antara kita sebagai ciptaan Allah dengan Allah sebagai pencipta kita. Relasi kita dengan Tuhan adalah relasi yang harus ada kasih di dalamnya. Dan kalau saya dan saudara memahami, mengerti bersama-sama bahwa hubungan kasih antara Allah dan manusia itu menjadi rusak karena ada dosa di dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika saya dan saudara hidup sebagai manusia yang ada dosa di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melihat dengan jelas dan nyata bagaimana kasih Allah itu sungguh sangat luar biasa indah dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bisa memaknai kasih ini. Mari kita bisa memahami dengan benar kasih yang Allah nyatakan atas kehidupan saya dan saudara adalah kasih yang tidak main-main, kasih yang dinyatakan dengan sebuah kesungguhan. Kalau saya dan saudara memahami, mengerti pengorbanan Kristus, itulah yang menjadi puncak kasih Allah atas kehidupan saya dan saudara. Dan ketika saya dan saudara telah memahami kasih Allah kepada manusia, dan kita pun perlu untuk mengasihi Allah, maka saya dan saudara pun perlu untuk mengasihi satu sama lain. Seseorang tidak bisa mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan kasih yang daripada Allah, tetapi di dalam kehidupannya dia tidak pernah mengasihi orang lain. Tidak bisa seorang mengatakan bahwa Tuhan memenuhi saya dengan kasih-Nya, tetapi ternyata masih memiliki kemarahan, kekecewaan, emosi yang tidak terkendali terhadap keluarganya, terhadap suami, istri, anak-anaknya, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal tersebut tidaklah mungkin terjadi, karena kalau kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan dimampukan dan dapat melakukan kasih terhadap saudara sesama kita. Di dalam perikop ayat yang ke-11 sampai yang ke-18, saya dan saudara bisa memahami dan mengerti bersama. Ada kasih yang sebenarnya Tuhan nyatakan kepada kehidupan manusia dengan begitu indah, tetapi rusak karena dosa. Kita bisa melihat kehidupan Kain. Kalau saya dan saudara memahami, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Kitab Kejadian menjelaskan bahwa persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel adiknya itu diterima oleh Tuhan. Dan kemudian muncullah kecemburuan dan juga kebencian di dalam kehidupan Kain, sehingga Kain membunuh Habel. Dan ketika saya dan saudara melihat peristiwa tersebut, Allah membenci apa yang dilakukan oleh Kain. Perbuatan yang dilakukan oleh Kain tidak mencerminkan kasih. Perbuatan Kain mencerminkan bagaimana dosa itu dapat mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga kasih yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kehidupan manusia itu menjadi hilang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dosa menjadi perusak kehidupan saya dan saudara. Dosa menjadi penghalang dalam kehidupan kita untuk kita bisa melakukan kasih. Maka dari itu, mari kita bisa meresponi hal ini dengan kesungguhan. Jangan sampai saya dan saudara membiasakan dosa-dosa itu ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang bermuka dua. Sepertinya terlihat baik, tetapi ternyata di dalam dirinya dosa itu mempengaruhi dan dosa itu merusak kehidupannya. Perbuatan baik hanya sekedar muncul dari bibir atau kata-kata atau perbuatan yang semu, tetapi tidak dilakukan dengan kesungguhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih?
Mari kita bisa melihat teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia menjadi bukti bahwa Allah sungguh mengasihi kepada kehidupan manusia. Seharusnya saya dan saudara masuk neraka karena dosa-dosa kita. Tetapi kasih Kristuslah yang memindahkan kita, mengubahkan kehidupan kita, sehingga saya dan saudara yang harusnya mati secara kekal, tetapi kita menikmati kehidupan secara kekal. Dan mari kita bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia menyerahkan nyawanya untuk manusia, sehingga saya dan saudara sebagai anak-anak yang telah menerima kasih karunia keselamatan yang daripada Tuhan, kita pun juga perlu untuk dapat melakukan kasih kepada saudara-saudara kita seiman, seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-16 bagian yang terakhir. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, frase wajib menyerahkan nyawa kita itu menjadi sebuah gambaran bahwa pengorbanan di dalam mengasihi harus saya dan saudara lakukan. Di dalam mengasihi tidak boleh ada kepura-puraan. Di dalam mengasihi tidak boleh ada setengah hati. Di dalam mengasihi tidak boleh dilakukan secara pamrih atau mengharapkan imbalan. Tetapi ketika saya dan saudara mengasihi, saya dan saudara harus berkorban dengan kesungguhan. Maka dari itu, teladan Yesus Kristuslah yang harus saya dan saudara lakukan ketika saya dan saudara mengasihi saudara-saudara kita atau sesama kita manusia. Di ayat yang ke-17 dinyatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ini menjadi sebuah gambaran yang perlu saya dan saudara wujudkan melalui pengorbanan kita. Mengasihi harus diwujudkan di dalam sebuah perbuatan dan bahkan apa yang kita miliki melalui materi kita. Kalau saya dan saudara melihat orang yang sedang kelaparan, tidak memiliki pakaian, fakir miskin, ataupun orang-orang yang mengalami berbagai macam penderitaan di sekitar kita, dan kemudian kita hanya datang dan kemudian menyatakan melalui perkataan kita, Bapak, Ibu, saya akan mendoakan saudara supaya saudara bisa terlepas dari penderitaan ini. Maka sebenarnya kasih kita belumlah kasih yang seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih melalui perkataan kita memanglah diperlukan. Kita bisa memotivasi orang lain, menguatkan, mendoakan orang lain, itu adalah hal yang baik. Tetapi ketika saya dan saudara mengasihi harus juga melalui perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bisa meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang ke-18 menyatakan dengan tegas dalam kehidupan saya dan saudara, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai respon atas situasi dan kondisi di mana saya dan saudara menjalani masa pandemi di saat ini, saya dan saudara perlu mempertajam kepekaan kita. Kita belajar untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu saudara-saudara kita seiman ataupun orang-orang yang perlu saya dan saudara tolong meskipun mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita wajib dan harus menjadi saluran berkat, menolong dan juga menjadi sumber kekuatan melalui kehadiran kita, perkataan kita, dan bahkan perbuatan serta materi kita. Saya mendorong Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk melakukan hal-hal sederhana, untuk kita bisa mewujudkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kesulitan, yang perlu pertolongan. Dan ketika saya dan saudara membiasakan hal ini, saya percaya bahwa kita akan dapat menikmati bagaimana kasih Tuhan
sudah dinyatakan dengan begitu indahnya atas kehidupan kita. Kita bisa menyatakan kasih kita pun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Inilah yang menjadi pembelajaran kita pada saat hari ini. Mari bersemangat, bergotong royong, membantu, menolong satu sama lain. Kita melayani satu sama lain di dalam kasih. Dan mari kita nikmati kebersamaan dan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Saat hari ini kami telah belajar firman-Mu, bagaimana kami diingatkan untuk kami tidak hidup di dalam dosa, tetapi kami hidup di dalam kasih, seperti Engkau telah mengasihi kehidupan kami. Dan kami pun perlu juga untuk mengasihi saudara-saudara kami, sesama manusia. Tolong dan mampukan kami Tuhan. Kami tidak ingin menjadi sama seperti Kain, tetapi kami rindu menjadi sama seperti Kristus, di mana kami dapat berkorban dan kami dapat belajar untuk melatih kepekaan kami terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan, dan kami bisa hadir di dalam kehidupan mereka, dan kami menolong dan menjadi saluran berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan kehidupan kami. Kami mohon diampuni akan segala dosa dan juga kesalahan kami Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Mesak. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita, menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, hati hamba. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. ku tak dapat lupakan, Ku
ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan perpuluhan. Persembahan perpuluhan bisa ditaruh di dalam amplop dan bisa diserahkan kepada bendahara gereja atau kepada Bapak Pendeta Muda Mesak. Bisa juga melalui transfer ke rekening gereja. Marilah kita menyimak WCM Good News. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur hari ini saya dan Saudara bisa berbakti kepada Tuhan. Dan saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara terus tetap semangat, jaga iman, jaga imun, jaga diri, dan jaga sesama. Dan mari kita akan
akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan sekaligus kita akan menaikkan syafaat kita, permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita bagi kami, meskipun kami masih menjalani masa pandemi, di mana ada keterbatasan di dalam kami melakukan segala sesuatu, termasuk ketika kami beribadah pada hari ini. Tetapi kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan selalu senantiasa menolong dan juga menyertai dan memberkati kepada kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, di tengah doa ini kami rindu menyerahkan pergumulan kami kepada Tuhan. Kami rindu berdoa menyerahkan untuk situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan Yesus selalu senantiasa turut campur tangan, menguatkan, menolong dan menopang kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan juga damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami berdoa, Tuhan jauhkan kami dari virus COVID-19, dan Tuhan berikan kekuatan dalam tubuh jasmani dan rohani kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan terus berserah dan berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terdampak di dalam kesehatan, di dalam perekonomian akibat COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberikan pemulihan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kepada setiap orang-orang yang bekerja kelancaran di dalam usaha dan juga pekerjaan mereka. Dan anak-anak kami yang studi, Tuhan juga berikan semangat sukacita, sehingga dari manapun mereka belajar, mereka dapat menerima materi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pula menyerahkan saat ini untuk pemerintah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan juga seluruh elemen masyarakat. Biarlah Tuhan pakai kami sekalian, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab untuk dapat memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk kehidupan gereja kami, GBI Waru Cabang Malang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati untuk gembala sidang, panitia perancang gereja, dan juga seluruh jemaat. Biarlah kehidupan kami terus senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kerohanian kami. Tuhan bangkitkan kesadaran diri kami supaya kami bisa membangun kemauan untuk selalu senantiasa belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai kegiatan gereja yang kami lakukan. Tuhan Yesus mampukan, dan biarlah kegiatan ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan menolong seluruh jemaat untuk dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan Yesus menjamah, Tuhan memberikan pemulihan, kekuatan kesehatan dalam diri mereka. Dan kami berdoa menyerahkan yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam pergumulan. Tuhan Yesus juga hadir menolong dan memberkati, memberikan sukacita, damai sejahtera. Kami berdoa menyerahkan Tuhan setiap pergumulan, setiap kerinduan, rencana yang kami miliki. Tuhan Yesus turut campur tangan, menyertai, memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur atas persembahan perpuluhan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan Yesus memakainya untuk perluasan kerajaan-Mu melalui pelayanan gereja kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengarahkan hidup kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Dan marilah kita akan pulang dengan menerima sukacita, damai sejahtera, pertolongan, penghiburan, serta berkat-berkat jasmani dan rohani yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku mau beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali minggu depan.